Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks untuk besok, dan juga ada 6 saham yang akan saya analisa pada video ini. Yang pertama Telkom, kedua Excel, ketiga ISAT, keempat Mayor, kelima Gia, dan keenam IANKP. Kita langsung saja ke indeks. Indeks pada hari Jumat ditutup turun 0,66% ke level harga 5.143. Kita lihat asing hari Jumat net sell di atas 1 triliun. Kita langsung saja ke teknikalnya. Bagaimana dengan teknikal indeks untuk besok? Pada penutupan hari Jumat, indeks masih ditutup di atas supportnya 5.100 yang dulunya resisten sideways yang terbentuk dari bulan Juni. Arah ISG bisa aja besok untuk rebound. Yang penting kalau mampu rebound tutup di atas 5.200 itu cukup bagus untuk ISG. Dan kalaupun besok dia koreksi, ya harusnya jangan lebih dari 5.100 lah. Maksimal dia turun ke 5.080 atau 5.090 itu maksimal. Harusnya nggak lebih dari 5.100 kalau dia turun besok. Masih menunggu 2-3 candle lagi untuk indeks. Kemana arahnya? Apakah mampu untuk tetap confirm breakout 5.100 dan melanjutkan kenaikan minimal menguji dynamic resisten EMA 200 di 5.400 untuk jangka menengah, atau ISG malah false breakout dan bermain lagi di area range di bawahnya di sini di 4.800 sampai 5.100. Jadi seperti itu aja untuk indeks. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Telkom yang pada hari Jumat ditutup turun 1,32% ke level harga 2.980. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom kemarin kembali breakdown dari supportnya 3.000. Bagaimana potensinya untuk hari Senin? Potensi Telkom untuk hari Senin semoga bisa mampu rebound kembali, tutup di atas 3.000. Tapi kalau hari Senin dia malah turun dan lebih dari 2.955, lebih dari 2.955, ya arahnya ke 2.900 dan bahkan bisa ke 2.800 untuk Telkom. Tapi kalau saya lihat sih semoga ada rebound untuk hari Senin. Minimal tutup di 3.000 atau 3.020. Telkom masih bermain di area supportnya. Sempat rebound pada hari Rabu kembali ke 3.000 dan hari Kamisnya kembali koreksi karena gagal. Bapak Ibu bisa lihat gagal breakout dari dynamic EMA 20 dan hari Jumat dia breakdown lagi level supportnya 3.000. Semoga ada rebound untuk hari Senin Telkom. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada Excel yang pada hari Jumat ditutup turun 3,56% ke level harga 2.440. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Excel setelah mampu breakout dari 2.500, harganya kembali turun pada hari Jumat. Apakah ini yang dikatakan profit taking? Karena sudah 3 hari naik dari bottom. Kita bisa cek dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Ini dari bottom dia udah naik berapa? Ya udah lumayan ya. Udah 8-9%. Wajar kalau ada yang mungkin profit taking. Untuk besok arah Excel masih akan menguji. Kalau saya lihat akan kembali rebound. Minimal menguji 2.500. Tapi kalau besok dia turun lebih dalam dari 2.400, ya arahnya ke 2.200, bisa terkonfirmasi ke 2.200. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kita lihat dulu berapa potensi kerugian kalau Bapak Ibu beli di 2.500. Lumayan dalam ya. Kalau menuju support
Sideway-nya di 2230 itu sekitar 13%. Apakah Bapak Ibu mampu mentoleransi kerugian yang sangat besar? Menurut saya ini sangat besar, karena kalau saya itu maksimal di 9 sampai 10%. Itu juga ada saham-saham pilihan dengan kondisi chart yang juga sudah saya analisa untuk saya siap cut loss di harga yang lebih dalam. Jadi seperti itu untuk Excel. Hati-hati untuk Bapak Ibu yang sudah punya di harga atas atau yang harga di bawah ini, ya bisa aja jaga aja. Kalau masih beli di bottom sini di 2300 ini, ya sekitar 7% ya masih dalam toleransi kerugian cut loss kalau saya. Tapi ya Bapak Ibu sesuaikan aja toleransi cut loss Bapak Ibu di berapa persen untuk cut loss. Jadi seperti itu untuk Excel. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Indosat yang pada hari Jumat ditutup turun tipis 0,42%, kalau pada harga 2390. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT chartnya lebih bagus daripada Excel. Potensi ISAT kemana? Masih berpotensi menguji dynamic resisten EMA 200 di 2440. Kalau itu mampu di breakout, ya arah selanjutnya ISAT kembali ke resisten sideway-nya di 2550. Kalau itu juga di breakout, untuk jangka menengah ISAT ada potensi ke 3200 ya. Apakah dengan kondisi chart seperti ini, dengan harga ISAT yang ada di pertengahan, bisa spekulasi buy? Kita cek dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau beli di harga penutupan, kalau cut loss-nya di berapa? Oh ini Bapak Ibu, ini kan sudah ada ini potensi kerugian, tapi ini yang lama kita hapus dulu. Ini kan kemarin belinya di dekat support. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ketinggalan nggak beli kemarin di dekat support, ya apakah ini bisa beli di harga penutupan hari Jumat di 2390? Cut loss-nya sekitar di lower sini di 2150, di 2150 dengan potensi kerugian yang cukup lumayan menurut saya di 9% lebih, hampir 10%. Dengan potensi profit bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat kalau dia mampu breakout, harusnya kalau mampu breakout sih, ini target saya nggaknya ke sini aja, ke sini harusnya 1:2 dalam jangka menengah ya, mungkin 2-3 bulan ataupun 6 bulan bisa aja. Atau dekat sini aja resistennya, breakout resisten ya hampir sama di sekitar 8,4% ya, 1:1 lah. Seperti itu untuk beli di harga 2390. Kalau Bapak Ibu nggak mau lebih dalam cut loss-nya, saya nggak mau lebih dalam, saya nunggu lebih agak bawah aja, bisa aja Bapak beli di daerah sini aja, di dekat EMA 60-nya. Spekulasi buy di 2310. Spekulasi buy di sini dengan potensi profit ya jelas lebih lebar di 12% ya, hampir 1:2. Jadi seperti itu. Tapi dengan resiko Bapak Ibu kalau ternyata Senin dia mampu breakout, ya Bapak Ibu bisa ketinggalan karena Bapak Ibu punya harga beli di harga bawah, ya itu nggak masalah. Bapak Ibu bisa lihat lagi dia bagaimana, apakah dia confirm breakout. Kalau dia bisa confirm breakout, ya Bapak Ibu bisa spekulasi buy di atas sini di 2550 dengan cut loss. Kalau dia konfirmasi breakout ya, kalau konfirmasi breakout, ya Bapak Ibu cut loss-nya nggak usah jauh-jauh. Misal beli di 2500, di 2570, Bapak Ibu cut loss-nya di sini di bawah EMA 200-nya. Bapak Ibu bisa lihat saat dia breakdown dari EMA 200-nya, dia turun lebih dalam kan, tapi mantul di bawah sini ya. Bapak Ibu cut loss saja di situ sekitar 5,6% dengan potensi profit 8% ya. Seperti itu untuk analisa ISAT. ISAT juga cukup menarik ya. Kita pantau aja dulu untuk hari Senin kemana arahnya ISAT. Langsung saja kita ke saham keempat. Saham keempat ada Mayor yang pada hari Jumat ditutup turun 0,88%, kalau harga 2260. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal sudah 3 kali Mayor mencoba breakout dari 2350 namun gagal. Pertama di bulan Oktober 2019, kedua di bulan Juni 2020, ketiga di bulan Juli 2020 dan gagal. Kemana potensi untuk Mayor dalam jangka pendek? Arah Mayor dalam jangka pendek ke arah bawah. Mayor akan menguji dulu. Nih Bapak Ibu bisa lihat support dynamic EMA 60 di 2250. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke support yang ditarik garis, support kuat yang terbentuk dari bulan Juni kemarin
di 2200. Ke situ apakah bisa spekulasi buy? Kita cek dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau mau spekulasi buy bisa spekulasi buy dengan potensi cut loss di 5%, di 4 sampai 5% di 2170 sampai 2160 bisa cut loss di situ. Dan potensi profitnya kemana nih? Ya hampir sama ya. Kalau sampai resistennya aja Bapak Ibu mau take profit ya sekitar 4% juga di 2350 sampai 2360. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau Mayor ini mampu confirm breakout, saya pasang target Mayor ke 2650. Saya pasang target Mayor ke 2650 walaupun di sini ada resisten yang terdekat dia di 2500. Nah, jadi seperti itu untuk Mayor. Cukup panjang rally-nya di bulan Maret sampai ke tertingginya itu sekitar 68%. Dia rally dan lagi istirahat, itu wajar. Ya, seperti itu aja untuk Mayora. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Gia yang pada hari Jumat ditutup naik 0,78% ke level harga 260. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Gia hari Jumat sempat menguji dynamic resisten EMA 150 di 280, tapi kemudian dibawa turun. Dan Bapak Ibu bisa lihat volume Gia pada hari Jumat cukup besar, dengan potensi Gia tetap akan hari Senin menguji lagi 280-nya itu, dan resisten yang ditarik garis di 285. Kalau mampu itu di breakout, arah terdekat Gia menguji dynamic resisten EMA 200 di 340. Jadi cukup bagus juga untuk Gia yang mau spekulasi buy. Tapi hati-hati, ini saham termasuk saham yang cukup mudah untuk digoreng karena harganya juga murah dan bid offernya juga mungkin kurang tebal ya. Ya, itu aja untuk Gia. Arahnya masih ke atas, menguji resisten 280 sampai 285. Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD juga sudah terbentuk golden cross walaupun masih di bawah 0, dan bar chart di atas 0 juga sudah muncul. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada INKP yang pada hari Jumat ditutup turun 0,29% ke level harga 8.575. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP mampu breakout ya. Resisten sideways yang terbentuk dari bulan Juni tahun lalu, sudah 1 tahun lebih. Resisten yang tidak pernah mampu di breakout, sempat mampu breakout tapi kemudian dibawa turun dan mencoba lagi di bulan Agustus 2019 tidak mampu dan turun, dan dicoba lagi di bulan 11 2019 tidak mampu dan turun lagi, dan akhirnya di bulan 8 2020 bulan Agustus mampu breakout. Dan kemarin Bapak Ibu bisa lihat nih, dia koreksi dan potensi INKP tetap sementara atau untuk besok akan menguji lagi 8.500, resisten 8.500. Kalau itu mampu dipertahankan ya kita pasang target INKP ke 10.000. Nih Bapak Ibu bisa lihat target INKP ke 10.000 kalau mampu dipertahankan. Cuman Bapak Ibu untuk ke 10.000 juga butuh waktu. Mungkin nggak bisa dalam 1-2 hari atau 1 bulan, mungkin bisa 2-3 bulan dan bahkan bisa lebih. Jadi ya kalau mampu confirm breakout 8.500 nih, arahnya ke 10.000 untuk INKP. Bisa spekulasi buy, nunggu 1 candle lagi. Kalau masih di atas sini minimal tutup di 8.740, di 8.740 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah sini aja di 8.400 sampai 8.450 ya, di daerah situ. Nah, untuk INKP bagus karena Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD juga mengarah ke atas dan terbentuk golden cross lagi, walaupun bar chart di atas 0 tidak kelihatan yang signifikan, tapi ya arahnya tetap akan ke atas. Semoga tidak palsu breakout. Untuk hari Senin dia malah breakdown, ya arah selanjutnya ke 8.000 terdekatnya, supportnya EMA 20. Kalau itu di breakdown lagi ya balik lagi ke 6.600 untuk INKP. Karena Bapak Ibu bisa lihat range sideways INKP ini cukup lebar
di 6.650 sampai 8.500. Jadi kalau gagal sini ya arahnya ke bawah sini. Bapak Ibu bisa juga spekulasi buy di bawah sini. Kalau mau nunggu sabar, kalau dia memang koreksi ya Bapak Ibu nunggu sabarnya di sini. Jadi seperti itu untuk INKP. INKP lebih bagus TKIM ya untuk chartnya, karena INKP sudah naik tinggi dan TKIM belum naik tinggi. Jadi ini bisa dipantau ya Bapak Ibu untuk minggu depan atau untuk minggu ini, karena ini saham temannya INKP tapi belum naik yang signifikan ya, dan masih menguji dinamik support EMA 150. Apakah bisa spekulasi buy untuk TKIM? Hati-hati Bapak Ibu ya. Saya lebih baik buy-nya nunggu dia breakout di 7.500, bisa spekulasi buy dengan potensi ke 8.560. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya sama seperti INKP ke arah 10.000 untuk TKIM. Jadi harga pertengahan ini walaupun kita tahu di situ ada dinamik support EMA 150, nggak bisa spekulasi buy kalau saya. Kenapa? Karena agak jauh. Nggak mungkin saya cut loss di dekat sini karena di bawahnya sini ada EMA 60. Yang pasti saya akan cut loss di sini. Nah, kan agak lebar, jauh. Untuk TKIM belum bisa spekulasi buy di area support kecuali dia mampu breakdown dari sini. Nah, cut lossnya di sini bisa di 5.370 sampai 5.350. Bisa spekulasi buy di situ karena kalau sampai dia breakdown dari EMA 60 ini arahnya ke bawah pasti lebih dalam lagi. Ya, jadi seperti itu untuk TKIM. Belum bisa beli di daerah support ya. Tapi sesuaikan aja Bapak Ibu bagaimana strategi dan trading plan-nya dengan kondisi seperti ini chartnya ya. Hati-hati. Kalau saya mending saya nunggu dia confirm breakout. Saya akan beli di 7.500 dengan potensi target saya ke 8.500, bahkan kalau itu mampu di breakout ya ke 10.000. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.